Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMA Negeri 14. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya walaupun undangan saya secara lisan. Saya percaya dan saya yakini bahwa upaya yang kita lakukan bersama akan memberikan dampak yang positif bagi untuk anak-anak kita. Terima kasih untuk semuanya dan secara khusus mewakili Ibu Kepala Sekolah Ibu Nili sebagai kurikulum dan juga Bapak Ibu guru, rekan-rekan, dan secara khusus untuk Ibu Hadayati sebagai teman sejawat saya yang sudah memberi beberapa masukan dan untuk kelancaran proses pembelajaran calon guru penggerak bagi saya sendiri. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan ini adalah salah satu proses pembelajaran sebagai esensi utama dalam kegiatan calon guru penggerak yang diharapkan oleh pemerintah nantinya bisa terus menyebarkan, menyampaikan budaya-budaya positif sehingga diharapkan pemerintah pembelajaran di sekolah tidak lagi pembelajaran yang menakutkan bagi anak-anak, tetapi bagaimana kita hadir sebagai guru membuat mereka berbahagia dalam pembelajaran. Itulah salah satu sasaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting yang sudah kami pelajari melalui guru penggerak, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Sudiarto Setinjak, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 4 kelas 4 Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita kuasai dan memang perlu kita mengubah paradigma supaya bisa memasukkan pikiran kita terkait dengan program guru penggerak. Memang sesuatu yang sulit, apalagi guru-guru yang sudah senior seperti Pak Marpaung, mungkin suatu kesulitan bila dibandingkan dengan zamannya sekarang. Karena Ki Hajar Dewantara menitik beratkan kepada ide pemikiran itu bahwa guru itu harus memandang anak berdasarkan yang pertama sesuai dengan kodrat alamnya. Apa itu kodrat alam? Keberadaan anak itu sendiri. Yang kedua, harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Jadi kalau zamannya kita dulu pembelajaran itu terlalu histeris, kalau sekarang harus pemanis. Nah di situ dia. Itu esensinya dan ide pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, temanya adalah konsep inti budaya positif. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, kita harus merubah paradigma belajar, ya, dari histeris, dari satu arah menjadi terpusat kepada anak didik kita. Baru disiplin positif. Nah di dalam disiplin positif itu setelah berjalan kita munculkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sesuatu hal yang istimewa yang pesannya adalah pesan-pesan positif. Ya, seperti filosofi belajar, profil belajar Pancasila. Di situ ada 5. Nah, itu salah satunya. Itu yang harus kita terapkan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini menjadi tindakan yang sangat penting. Disinilah kita nanti akan diuji bagaimana mengasah rasa emosional kita yang dulunya ke kelas kita agak sedikit beringas harus senyum, mau tidak mau. Ini dituntut. Baru membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Kesepakatan kita di dalam kelas sehingga ketika melanggar maka kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, kita lanjut. Nah dia, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Ini Bapak Ibu, profil Pancasilanya ada 5 poin. Yang pertama, 6 ya? Ya, yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, selanjutnya
Nah ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu yang saya bilang tadi. Nah ini paradigma di sini kita diuji. Kan kita selalu membuat suatu pemikiran. Yang pertama itu yang muncul ilusi guru mengontrol murid. Dia harus perlu penekanan, harus tegas, maka dia berubah. Itu miskonsepsi kita, itu yang membuat sering terjadi. Kalau kita nggak tegas, kalau kita nggak keras, anak itu tidak akan berubah. Itu masih terpikir di dalam pikiran kita kalau kita masuk kepada bentuk pengajaran atau pendidikan di sebelum-sebelumnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga ya, yang positif itu efektif dan bermanfaat. Ada juga yang berpikir seperti ini, tapi dia bertentangan di poin yang pertama. Ya selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa boleh memaksa. Mungkin saya pernah seperti itu. Saya kan sudah orang tua. Kamu kan nggak harus sama dengan saya punya kelebihan. Kan sering itu muncul yang anak-anak ya. Kamu tidak menghargai orang tua. Nah itu yang dimaksud di sini. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik. Saya baca, membuat rasa bersalah mampu menguatkan rasa, menguatkan karakter. Nah itu tadi di segitiga restitusi nanti dia dikuatkan. Jadi kita kadang membuat, kamu ini bagaimana sih? Tahu nggak kamu itu salah? Nah itu juga merupakan miskonsepsi yang sering kita pikirkan bahwa itu akan dapat merubah karakter anak. Yang selanjutnya, ilusi bahwa anak harus turut pada orang dewasa. Nah ini juga sering ya menjadi sesuatu hal ketika kita menjadi guru. Jadi sepertinya harus ada pemisah antara orang dewasa atau guru dengan siswa. Ternyata dalam teori restitusi itu hal yang salah. Ya, sesuai dengan pemikiran daripada Tahari tersebut. Ya, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang perlu harus kita pelajari secara bersama-sama. Mudah-mudahan dengan menyampaikan hari ini secara pelan-pelan, boleh kita secara bersama-sama bergerak dan menggerakkan. Yang pertama, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus. Jadi contoh, kalau stimulus ini kan misalnya dalam kelas, siapa nanti yang nilainya 50 akan diberi penghargaan. Ternyata itu hanya stimulus dan bukan berada pada fungsi kontrol dari guru. Maka sering, dan dianggap juga ketika itu terjadi menjadi hukuman bagi yang tidak mendapat. Nah ya, nanti akan kita lihat jelas untuk selanjutnya. Misalnya stimulus respon, realitis kebutuhan kita sama. Kalau dia teori kontrol, realitis kebutuhan kita berbeda. Berarti guru dan siswa itu pada hari itu berbeda kebutuhannya, dan kita berbeda fungsi. Berarti guru itu adalah sebagai among, siswa itu sebagai butuh among kita tadi. Nah kalau selama ini kan kita sering mencenderungkan saya ini guru, ya kan kamu harus begini, harus yang begini. Ya, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata kalau dalam melakukan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah itu tadi kodrat alam itu yang dimiliki oleh anak. Maka diarahkan dalam metode pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak yang berkeadilan. Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah bukan sistem pembelajaran sama untuk semua siswa, tetapi yang dimaksud pembelajaran yang berkeadilan adalah guru harus mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi misalnya kalau kita buat metode PBL itu semuanya berkeadilan. Kalau dalam pembelajaran ide pemikiran Kahadi bukan begitu. Tidak akan mungkin bisa PBL semua, ternyata yang lainnya hanya bisa deskripsi. Nah itu akan mengarah ke pembelajaran diferensiasi. Nah saya kira ini ada beberapa poin. Kita akan lanjutkan. Ini salah satu contoh-contohnya bagaimana fungsi stimulus respon ketika kita melakukan teori kontrol. Ya, nah ini Bapak Ibu yang sangat penting untuk boleh kita prakarsa secara bersama-sama, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplin. Disiplin, bahasa Inggrisnya gimana sih? Disiplin ya gitu ya? Iya. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia pilih. Jadi kata kuncinya ini Bu, diri.
berarti bukan karena kita, tapi disiplin itu karena dirinya sendiri. Nah, kata kunci yang dipelajari dalam guru penggerak yang ditekankan ini, jangan karena kita sebagai guru maka dia disiplin. Nah, ini kan sesuatu yang sulit sebenarnya. Caranya gimana? Nah, disitu nanti akan ada 3 tindakan. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, memang luar biasa sebenarnya kalau di CGP ini. Tapi apakah bisa kita lakukan atau tidak? Kita harus yang pertama berpikiran positif. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kata kunci yang ketiga adalah intrinsik. Jadi itu dari dalam dirinya. Oke, baik. Nah, ini dia salah satu atau bentuk contoh dari beberapa pegiat tentang pendidikan yang membuat, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi atau lembaga atau satuan pendidikan. Jadi ini gimana saja boleh diberlakukan. Nah, kalau menurut profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar prinsip. Ini bisa juga menjadi nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan di dalam sekolah. Jadi kalau saya sekarang mau di dalam kelas, ketika saya bentuk diskusi kelompok, saya arahkan mereka nilai filosofi kelima mana yang kalian bawakan dalam diskusinya. Nah, misalnya kalau dia beriman dan bertakwa pada Tuhan, berarti dalam mendeskripsikan atau mempresentasikan berdiskusi, ini harus diterapkan mereka secara berkelompok. Ada yang bergotong royong, berarti harus menunjukkan. Nah, ini saya biasakan sering di kelas, sehingga di dalam kelompok mereka ada profil Pancasila yang harus dilakukan mereka setiap hari di dalam kelompoknya. Nah, yang selanjutnya, menurut IBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Semua ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ada menurut keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, yang bisa kita kutip isinya apa Bapak Ibu? Memberikan suatu perubahan kepada anak, tetapi dengan nilai atau kata-kata yang positif, tidak ada yang negatif. Itu yang sangat penting. Nah, mungkin kita kan masih terbiasa, jangan, kan biasa itu ya, dilarang, tidak boleh, gitu. Kamu harus. Nah, sementara kita memunculkan dari sininya ya. Jadi ketika kita menyampaikan gotong royonglah di dalam kelas. Nanti akan kita buat di keyakinan kelasnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk kita kepada keyakinan kelas, kita harus memahami dulu yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa itu contohnya? Nah, ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita pengen bertahan hidup. Nah, seperti makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kita butuh kasih sayang. Ini kita sebagai pribadi butuh kasih sayang, rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada namanya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ternyata Bapak Ibu, jika kita ini sebagai guru memahami ini, ternyata anak-anak juga harus mendapatkan ini. Itulah tadi terkait paradigma itu. Maka tidak ada batas yang bisa kita bedakan antara pribadi kita sebagai guru dan juga kepada anak.
Ya Bapak Ibu ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan kebebasan dan kesenangan. Kita sebagai guru juga mengharapkan itu. Oleh karena itu paradigma yang harus kita rubah, anak juga harus kita berpikir bahwa anak-anak kita juga butuh yang seperti itu. Ya, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Bentuknya baru untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini dianggap sebagai motivasi ekstrinsik, artinya memaksa. Berarti kita harus paksa dulu anak, baru dia berubah. Nah, sesungguhnya yang dibutuhkan dalam motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harus mereka yakini dulu, percaya dulu bahwa perubahan itu ada dalam dia, sehingga lama-kelamaan apa yang menjadi keyakinan kelas kita itu atau kesepakatan kelas kita itu bisa dilakukan secara yang tergerak dari dirinya sendiri. Ya, inilah yang sering atau yang disebut dengan cara guru, beberapa guru atau yang juga sering terjadi. Bisa juga nanti ini kita tarik ke diri kita sendiri, di mana posisi kita sebagai fungsi kontrol daripada pendidik tadi. Ya, ada contoh-contohnya. Hukuman. Kalau dia hukuman tidak terencana tiba-tiba. Ini definisinya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak dilibatkan kalau dalam hukuman, karena itu adalah gerak atau tindakan seseorang yang ingin menghukum, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi kan sering juga ya, kalau nggak masuk konsekuensinya gini ya, terencana, disepakati sesuai peraturan, karena sebelumnya melakukan itu sudah ada dasarnya. Kalau kamu terlambat, nanti kamu akan berdiri, gitu kan? Kalau hukuman kan bisa terjadi, kita nggak tahu, mungkin karena emosional. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga adalah yang mau kita akan pelajari adalah restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahannya itu yang kita perbaiki, bukan hukuman yang kita beri ketika terjadi kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, nanti akan saya sedikit coba tunjukkan videonya, bagaimana cara untuk melakukan tindakan restitusi terhadap anak. Ya, ini tadi ya, ada 5 posisi yang sudah jelas saya, sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi inilah yang sering terjadi di satuan pendidikan dan tindakan sebagai seorang guru. Ada di penghukum, ada di sebagai teman, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, kita ambil contoh ya. Nanti boleh kita refleksi masing-masing ya, posisi di mana kita yang sering terjadi. Ya, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama, kalau dia sebagai penghukum, berarti hormat pada bendera selama 1 jam. Ya enggak, misalnya kalau nggak memberikan tugas, suruh menghormat bendera atau apa lain lah ya. Dicoba kita pelajari, nanti kita ambil hikmahnya. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Nah, kalau posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang kita menganggap supaya dia menyadarinya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi supaya dia merasa bersalah, anak itu kamu salah. Itu namanya posisi 5 kontrol guru yang membuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga, kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan terlambat berbuat seperti itu lagi ya. Saya pribadi juga sering, sepertinya kita harus minta tolong gitu kan. Ini mungkin bisa juga, Bu Nelly minta tolong, Bu Nelly pun pernah, jangan ribut kan gitu kan, sampai kita membuat seperti itu ya. Nah, kalau dia pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, itu tadi kepada konsekuensi. Nah, pemantau, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan
diulangi lagi. Nah itu artinya sebagai pemantau dia. Ya, sering ya, harus beli dulu, lengkapi dulu baru masuk kelas. Atau ketika terjadi kita dulu surat dari piket baru masuk kelas, harus ada bukti. Nah itu fungsi guru sebagai pemantau. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Nah yang terakhir ini sebenarnya yang menjadi sasaran daripada dimakannya guru penggerak itu diberdayakan oleh pemerintah. Kita mau sesuai dengan zamannya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita sampaikan biar dia anak itu menjelaskan masalahnya, lalu dia memberi solusi. Nah, kita tetap pikiran positif ya. Memang menerima ini di logika kita memang agak sulit, ya. Tapi inilah yang diminta. Kita harus berposisi guru sebagai manajer, ya. Kita tanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Maka dia menjawab tahu atau enggak. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita perjelas masalahnya, lalu dia memberi solusi sendiri. Makanya guru itu berfungsi sebagai among atau menuntun. Ya, nanti mungkin bisa diterjemahkan dari sisi psikologisnya. Oke. Ya, baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, jadi dari tadi yang kita sampaikan itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan secara universal itu, gotong royong, peduli teman, yang ada 3 poin tadi. Disinilah kita mau tanamkan. Mengapa keyakinan kelas? Ya, bukannya peraturan kelas. Kita kan nggak pernah mendengar ini yang kita serikan di dalam kelas ya, belum. Selalu peraturan. Nah, keyakinan kelas itu yang harus kita sampaikan, karena keyakinan kelas itu berdasarkan penjelasannya ada sesuatu kepercayaan yang bisa kita sampaikan ke anak ketika membuat kesepakatan dari nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah ini ya, jadi ini menjadi penting. Makanya profil pelajar Pancasila itu selalu diterapkan supaya kita, bagaimana kita mengarahkan anak supaya hidup bergotong royong, mandiri, kreatif, percaya diri, dan komitmen. Ya, inilah poin-poin yang kita buat di dalam kelas. Nah, misalnya kegiatan kelas kita apa yang penting? Ya, tidak terlambat. Ya, berarti kita buat dalam bahasa positif. Tidak terlambat berarti datang tepat waktu. Nah, nilai kebajikannya apa? Bisa menghargai waktu ya, bisa disiplin, ya. Jadi tidak ada lagi yang diminta supaya tidak ada kata larangan atau negatif. Jadi supaya masuk kepada nilai-nilai kebajikan, berarti supaya tidak terlambat, datang tepat waktu. Nah, ketika melanggar dia terlambat, kan gitu. Jadi kegiatan restitusinya kita panggil, kenapa kamu terlambat? Karena bla 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 misalnya. Nah, selanjutnya kamu merasa bersalah nggak? Salah, kenapa? Karena terlambat. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, sesuai dengan poin yang dibuat dalam keyakinan kelasnya tadi Bapak Ibu. Ya, itu kira-kira contoh. Lalu kita lanjutkan. Nah itu, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah keputusan yang diambil secara bersama-sama dan diyakini harus bisa dilakukan secara bersama-sama. Kalau peraturan tadi, dia lebih cenderung kepada kita sebagai guru atau orang dewasa yang memberikan suatu paksaan kepada anak. Itu yang sering muncul. Ya. Jadi untuk saat ini kita harus mengubah paradigma tadi dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan bisa kita secara bersama-sama kita buat di dalam kelas kita masing-masing dan nanti boleh kita pandu secara bersama-sama. Ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu kenapa harus keyakinan kelas? Ya, itu pertanyaannya. Satu, bersifat abstrak. Ya. Berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak penting banyak-banyak. Nah, kalau yang kita di kelas kan sering tidur, nah, itu yang paling apa? Terus
Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita buat di situ ya? Atau mungkin dilarang tidur, berarti negatif ya? Nah, belajarlah dengan serius. Belajarlah dengan serius. Nah, kalau kita buat keyakinan kelasnya itu berarti apa tuh? Keyakinan kelas berarti menghargai ya. Karena ketika dia tidak tidur, maka dia menghargai bapak ibu gurunya yang mengajar. Nah, jadi kita panggillah nanti dia yang bersangkutan, kita tanya kenapa kamu tidur, ya. Tapi kita nggak usah curhat, jadi repot nantinya ya kan. Nah, itu masalahnya tuh. Ini harus kita rubah betul-betul paradigma sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, itu salah satu, masih sering terlambat. Nah, kalau terlambat dipulangkan nggak? Kan jelas melanggar ya dari peraturan itu tadi. Ya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin nanti akan saya coba videokan karena ini masih belum saya laksanakan di kelas. Nanti kita coba bagi videonya nanti di grup kita ya. Oke. Baik, ini Bapak Ibu, kenapa peraturan kelas itu tidak lagi kita harus laksanakan, tapi kita harus merubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Baik. Oke, nah ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi yang pertama, suatu proses dialog. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab. Karena tidak ada kemandirian kalau seseorang anak itu harus didorong dengan orang yang di luar diri. Tetapi kemandirian itu adalah yang lahir dan hadir dari dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu namanya tahap segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi menstabilkan ketika di dalam masalah kita harus yakinkan anak. Saya paham bahwa ketika kamu terlambat itu wajar. Ya, itu wajar. Bapak juga waktu bekerja ke kantor atau ke sekolah juga pernah terlambat. Nah, jadi kita stabilkan dulu dirinya supaya dia ada percaya diri. Karena dia sedang dalam masalah. Jadi nggak boleh kita langsung, kenapa kamu terlambat, bla 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 bla. Tapi kita harus stabilkan dia sebagai pribadi yang sesuai dengan kodrat alamnya. Ya, jadi ketika dia sudah menyatu dengan kita, baru bisa kita lanjutkan. Itu yang dimaksud. Jadi mulai hari ini kita coba untuk tidak marah-marah ketika anak terlambat. Ya. Nah, kenapa itu? Berbuat salah itu wajar. Boleh kita sampaikan ke anak. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu dia. Ya, sesuatu yang sulit Bapak Ibu kalau kita terus bawa dalam paradigma yang lama. Nah, yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Setelah kita mengenalkan masalah dia itu si anak, maka kita validasi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa tindakan kita? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal-hal itu. Misalnya kan terlambat, kita nggak nanya dulu, langsung kita ini. Padahal yang sering kita tonton di TV, tiba-tiba dia harus mengantar makanan orang tuanya ke rumah sakit. Baru datang. Ya kan? Nah, ini banyak terjadi nih. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya kalau misalnya dia sudah harus memperjuangkan orang tuanya, dia harus sekolah. Tiba-tiba karena dia sudah emosional, dia dipulangkan atau dihukum, kan dia bisa marah dia ke kita. Ibu bapak tidak tahu, saya ini tadi sedang berjuang, mamaku atau orang tuaku sedang kritis. Itu bisa terjadi ya. Pelaku ini berani sih kalau begini, ya. Karena kita merasa. Ternyata perasaan itu harus kita bagi ke anak-anak, ya. Oke. Yang selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu ibunya tadi. Gak akan lebih penting dia datang ke sekolah daripada memperjuangkan ibunya atau orang tuanya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu tadi kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Dia harus kembali ke situ. Nggak bisa kita memaksakan kehendak itu Bapak Ibu. Itu yang mau kita bagi. Jadi kalau saya di kelas, kalau saya boleh jujur, walaupun kursus memang terbebani juga. Kita terbawa hati. Seakan-akan
sekolah ini untuk kita sendiri juga. Tapi karena kita sudah masuk merubah paradigma itu tadi, memang kita harus termakan batin dalam menghadapi kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu lebih cepat juga nanti masuk menjadi calon guru kontrak supaya kita sama-sama mendietkan badan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita tadi? Menghargai. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Oke, nilai dari menghargai itu apa? Kan gitu ya. Yang selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Berarti kita minta tadi, apakah ketika dia melanggar keyakinan kelas, apakah ini kelas kita menjadi ideal? Tentu tidak Bapak Ibu, karena dia sudah melakukan pelanggaran. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah yang kita tanya ke anak, supaya dengan dia tidak tepat waktu, dia menyadari, supaya dia ambil solusi apa yang dia harus lakukan, sehingga minggu berikutnya dia tidak lagi terlambat. Sorry Bapak Ibu, saya sudah terlambat. Taksim mengerjakan 2 pekerjaan. Boleh Bapak Ibu ya, saya tampilkan dulu pelaksanaan ketiga seri 3 istirahat walaupun sudah diberi waktu 5 menit dispensasi setelah bel berbunyi. Karena ya Ida beberapa hari sering Bapak melihat dan memberi Bapak langsung terlambat masuk kelas setelah istirahat. Kenapa tadi kali ini karena jadi saya harus ngantri dan satu. Oh gitu ya? Iya Pak. Jadi selama ini yang mengakibatkan kamu sering terlambat masuk kelas karena kantin tidak cukup ya untuk memberi kebutuhan siswa-siswinya. Bagaimana kalau memang benar begitu, mungkin penting dibicarakan oleh pihak sekolah agar kantin sekolah itu ditambahkan sehingga anak-anak terpenuhi kebutuhan makannya atau lelehnya pada saat istirahatnya ya. Nah, tapi coba Anda pikirkan kembali terkait keterlambatan kamu masuk kelas dapat merugikan dirimu sendiri dan juga teman sekelasmu karena telah melanggar keyakinan kelas kita. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Permintaan maafmu sangat tepat ya nak, karena telah menyadari kesalahannya. Itu sangat bagus sekali. Baik nak, menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Sekarang Ananda sudah mengetahui masalahnya. Apakah Ananda bersedia untuk memperbaikinya? Terus keyakinan apa yang telah kamu langgar? Apakah Anda bersedia untuk memperbaikinya? Baik nak. Jadi apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Saya melakukan pembelajaran dari rumah setiap hari sebelum saya penumpang kantin sekolah. Baiknya ya, bagus sekali tindakanmu. Semoga terlaksana atas kehendakmu sendiri. Semangat ya nak. Ya udah, silakan kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Diani, kelas 11/6 SMA Negeri Kota Selatan. Diskusi dalam menemukan solusi terkait permasalahan pelanggaran kesepakatan kelas. Terima kasih Bapak. itu adalah kegiatan restitusi tadi. Nah, itulah menanyakan keyakinan tadi. Maka dengan menonton video tadi, walaupun masih belum sempurna, ya saya minta
boleh kita saling bekerja sama dan saling berkolaborasi bagaimana untuk SMA 14 ini kita semakin perbaiki proses pembelajarannya agar berpusat dan berpihak kepada anak-anak didik kita. Tidak ada yang sempurna, harus kita sadari bahwa sesungguhnya kita manusia biasa, tentu selalu berada dalam kesalahan, tetapi yang mau diharapkan adalah bagaimana kita tetap untuk berubah. Itu Bapak Ibu. Maka kegiatan video penonton video tadi adalah menjadi penutup, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah sehingga guru akan memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer, mampu menuntun murid-murid mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, yang terakhirnya saya bilang, kemandirian adalah berdasarkan dari dirinya sendiri, bukan karena dipaksa atau karena faktor orang lain. Mari Bapak Ibu, dengan saya menyampaikan atau berbagi terkait dengan budaya positif, semoga kita semua sama-sama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga kita dalam Tuhan yang Maha Esa dan selalu bahagia dalam menjalankan segala aktivitas kita. Terima kasih Bu Neni, mewakili sekolah dan teman-teman dan rekan sejawat. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya. Sudah selesai, ucapkan salam. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia kembali. Kembali kita berjumpa untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, semua pada semangat? Semangat? Semangat dong ya, karena kita adalah generasi bangsa yang terus siap untuk belajar dan belajar sampai akhir hayat. Oke, baik anak-anakku semuanya sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Siap? Siap. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan menyepakati dulu membuat yang namanya keyakinan kelas. Sudah pernah dengar kata keyakinan kelas? Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan buat agar pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik. Kita ini untuk dapat bertanggung jawab dalam setiap pembelajaran. Ya. Apa itu contoh keyakinan kelas? Ketua kelas apa nama contohnya? Ya, membuat kesepakatan bersama. Membuat kesepakatan bersama harus memiliki kalimat-kalimat yang positif. Contoh, masuk tepat waktu. Ya, kalau masuk tepat waktu berarti dia adalah kesepakatan yang kita buat. Nah, dengan masuk tepat waktu berarti ada keyakinan di dalam diri kita supaya setiap masuk mata pelajaran geografi kita semuanya bertanggung jawab. Nah, kalau dia tidak masuk tidak tepat waktu, maka melanggar apa? Kedisiplinan. Maka contoh daripada keyakinan kelas kita adalah satu, disiplin. Nah, contoh selanjutnya, kalau ada antar teman tidak saling menjaga atau tidak saling menyapa dengan baik, berarti itu melanggar apa? Berarti tidak menghormati.
Muhammad dari 11 Geo 3. Perkenalkan, nama saya Laura Jessica Tiza dari kelas 11 Geografi 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 11 Geografi 3. Keyakinan kelas sangat penting. Sangat penting. Dengan adanya keyakinan di kelas dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan tanggung jawab di kelas. Terima kasih Bapak Guru. Karena dengan adanya keyakinan kelas, maka terbentuk budaya positif yang diyakini oleh dirinya sendiri. Terima kasih Pak Guru. Karena dapat melatih kedisiplinan siswa sehingga terciptanya budaya positif dari diri setiap siswa. Terima kasih Pak.